sejarah ditulis oleh pemenang. Kalimat ini sering kita dengar, seolah sebuah kebenaran mutlak. Tapi coba kalian pikir, apakah semua pemenang pasti dikenang? Dan apakah yang dikenang sudah pasti pemenang sejati? Atau mungkin sejarah tidak benar-benar ditulis oleh pemenang, melainkan oleh mereka yang mampu mengendalikan segalanya. Kalian suka sejarah? Ikutin terus ceritanya. Selamat datang di Lingkar Korteks. Di sini, kita tidak hanya tahu, tapi juga mempertanyakan bagaimana kita tahu. Ini bukan tentang menghafal sejarah, melainkan membedah logika dan kepentingan di baliknya. Kenapa kita seringkali mengira bahwa sejarah itu milik mereka yang menang? Tapi coba kita lihat Perang Troya. Kisah itu kita tahu dari Homer, seorang penyair Yunani, bukan dari orang Troya. Bahkan nama Troya itu pun bukan dari bangsa Troya sendiri. Di Indonesia, kita diajarkan nama-nama besar seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Tapi bagaimana dengan Tan Malaka, seorang pejuang kemerdekaan yang pernah lebih dihormati dari Soekarno? Namanya sempat menghilang dari pelajaran sejarah selama puluhan tahun. Kenapa itu bisa terjadi? Tapi di sini kita tidak menjelaskan tentang Tan Malaka. Di sini kita menjelaskan bahwa sejarah tidak selamanya ditulis untuk diingat, tapi untuk mengatur apa saja yang boleh diingat. Jika berbicara soal sejarah, ada sosok bernama Stalin. Stalin punya kebiasaan menghapus rekan-rekannya dari foto sejarah. Bukan sekedar metafora, foto-fotonya benar-benar disunting. Orang-orang yang menurutnya tidak berguna lagi, dihapus seperti noda. Inilah bentuk paling murni dari pengendalian narasi. Bukan fakta yang penting, tapi siapa yang menyebarkannya. Kata penjajah bisa berubah jadi kerjasama bilateral. Kata pembantaian bisa berubah jadi stabilisasi keamanan. Ini bukan soal fakta yang berubah, tapi bagaimana bahasa digunakan untuk memanipulasi realitas. Seringkali sejarah dilihat, hanya yang diizinkan untuk dilihat, bukan semua yang benar-benar terjadi. Kita percaya sejarah sebagai kumpulan peristiwa, tapi kenyataannya yang kita pelajari hanyalah versi yang lulus sensor. Yang menulis sejarah bukan selalu mereka yang menang dengan pedang, melainkan mereka yang menang dalam narasi. Mereka yang menguasai pena, media, algoritma, dan kurikulum. Jadi, jika sejarah ditulis oleh pemenang, maka pertanyaannya adalah satu, kita sedang membaca sejarah atau sedang membaca naskah kemenangan? Maka tugas kita saat ini bukan hanya membaca sejarah, tapi juga membacanya dengan mencari tahu secara mendalam objektivitasnya. Jangan berhenti di sekedar tahu, kita harus punya kritikan thinking yang kuat atas segala hal. Karena memahami sejarah, butuh keberanian untuk mempertanyakan versi terbaiknya. Sebab ketika politik ikut campur, sejarah bukan lagi catatan objektif, ia berubah jadi alat. Alat untuk menghapus, menutupi, dan menyusun ulang ingatan kolektif demi kepentingan hari ini. Ini Lingkar Korteks, tempat fakta bukan jadi hafalan,